Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah permainan maya yang tak berarti, sampai hari itu tiba ketika dia menarik saya ke dalam kehidupannya yang mewah, memaksa saya menjadi menantu di keluarganya yang konservatif. Saya, seorang pemuda miskin dari pinggiran Jakarta, berpura-pura menjadi wanita cantik di dunia online hanya untuk mendapatkan uang, tapi sekarang hati saya terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Apa yang dimulai sebagai tipuan sederhana, berubah menjadi badai pengkhianatan dan kasih sayang yang dalam, membuat saya mempertanyakan segalanya tentang identitas dan cinta saya sendiri. Hati saya berdegup kencang saat jari-jari saya menari di atas keyboard, mengetik pesan-pesan manis sebagai Aisyah, gadis virtual yang saya ciptakan. Kamu selalu membuat hari-hariku lebih cerah, Ricky, tulis saya, sambil membayangkan wajahnya yang tampan dari autoproilnya. Ricky, seorang miliarder muda pemilik perusahaan properti terbesar di Jakarta, selalu merespons dengan cepat, penuh perhatian yang membuat saya lupa bahwa ini semua hanyalah sandiwara. Di dalam kamar kecil saya di kawasan kumuh Tanah Abang, saya merasa bersalah setiap kali melihat cermin. Saya, Arya, seorang pemuda berusia 24 tahun yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, terpaksa melakukan ini. Ini hanya sementara, gumam saya dalam hati, tapi semakin lama, semakin sulit membedakan antara peran dan kenyataan. Ricky menceritakan tentang keluarganya yang kaya raya, ayahnya yang patriarkis, dan impiannya untuk menemukan pasangan sejati. Aisyah, kamu berbeda dari wanita lain, katanya suatu malam melalui video call, suaranya lembut seperti angin malam di pantai Bali. Saya ingat pertama kali kami bertemu secara virtual. Saya membuat profil di aplikasi Kencan, memakai auto-editan wajah saya dengan filter feminin, rambut panjang palsu, dan senyum manis. Tujuannya sederhana, memikat pria kaya untuk mengirimkan uang. Tapi Ricky bukan target biasa. Dia tak langsung meminta otot telanjang atau hal-hal vulgar, dia ingin berbicara tentang mimpi, tentang kehidupan di Indonesia yang penuh kontras antara kemewahan dan kemiskinan. Kamu mengerti aku, Aisyah, katanya, dan itu membuat hati saya bergetar. Malam itu, setelah dia mengirimkan hadiah virtual berupa voucher belanja senilai jutaan rupiah, saya duduk di lantai kamar, memeluk lutut. Apa yang sedang aku lakukan, pikir saya. Ini bukan pertama kalinya saya berpura-pura, tapi dengan Ricky, rasanya berbeda. Dia berbicara tentang pernikahan, tentang membawa pasangannya ke rumah keluarga di Surabaya. Bagaimana jika dia tahu aku laki-laki, gumam saya, rasa takut menyelinap ke dalam dada. Tapi kebutuhan hidup memaksa saya melanjutkan. Ibu saya sakit, adik saya butuh biaya sekolah. Ini demi mereka, katakan saya pada diri sendiri, tapi semakin dalam, semakin saya merasa seperti sedang mengkhianati diri sendiri. Pagi berikutnya, pesan dari Ricky datang lagi. Aisyah, aku ingin bertemu. Aku akan datang ke Jakarta minggu depan. Jantung saya hampir berhenti. Bertemu? Itu tak mungkin. Saya panik mencari alasan untuk menolak. Aku sedang sibuk dengan kuliah, balas saya, tapi dia bersikeras. Aku tak bisa menunggu lagi. Kamu adalah yang aku cari. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk, membuat saya bertanya-tanya, apakah ini cinta, atau hanya ilusi yang saya bangun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja serabutan di pasar, tapi pikiran saya selalu kembali ke Ricky. Di malam hari, saat chatting, saya merasakan kehangatan yang aneh. Ceritakan tentang masa kecilmu, tanyanya, dan saya menceritakan kisah saya yang sebenarnya, hanya mengubah gender. Tentang kehilangan ayah, tentang perjuangan di kota besar. Kamu kuat, Aisyah, katanya, dan air mata saya menetes tanpa sadar. Akhirnya, hari pertemuan tiba. Saya memutuskan untuk tidak datang, tapi rasa penasaran membunuh saya. Saya pergi ke kai yang disepakati, menyamar sebagai teman Aisyah. Aisyah tak bisa datang, katakan saya pada Ricky yang duduk sendirian, tampan dengan setelan mahal.
Matanya menyipit, memandang saya tajam. Kamu mirip sekali dengan Aisyah, katanya, dan saat itu dunia saya runtuh. Dia tahu. Entah bagaimana dia sudah curiga. Arya, kan, tanyanya, suaranya tenang tapi penuh emosi. Saya terdiam, tak bisa berkata-kata. Kenapa kamu bohong, lanjutnya, tapi bukannya marah, dia tersenyum tipis. Aku sudah jatuh cinta sejak awal, bukan pada Aisyah, tapi pada orang di baliknya. Kata-katanya seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk. Bagaimana mungkin? Kami berbicara lama malam itu. Saya menceritakan semuanya, kemiskinan, kebohongan, rasa bersalah. Ricky mendengarkan, tangannya menyentuh bahu saya dengan lembut. Aku tak peduli gender. Aku mencintaimu apa adanya. Hati saya meleleh, tapi juga takut. Ini Indonesia, di mana cinta seperti ini masih tabu. Bagaimana dengan keluargamu, tanya saya. Dia diam sejenak. Aku akan tangani itu. Sejak saat itu hubungan kami berubah. Tak lagi virtual, tapi nyata. Ricky membawa saya ke apartemen mewahnya di pusat kota, memperkenalkan saya sebagai teman dekat. Tapi di balik itu, kami berbagi momen-momen intim yang penuh emosi, berjalan di taman, berbicara tentang masa depan. Kamu adalah milikku sekarang, katanya suatu malam, memeluk saya erat. Saya merasa bahagia, tapi juga gelisah. Apa ini akan bertahan, pikir saya. Tapi konflik mulai muncul. Teman-teman Ricky mulai curiga. Salah satunya, Andi, sahabat lamanya, melihat kami bersama dan mulai menggali masa lalu saya. Dia penipu, Ri, katanya suatu hari, menunjukkan bukti profil Aisyah. Ricky marah, tapi bukan pada saya. Itu masa lalu, balasnya. Tapi Andi tak berhenti, dia mengancam akan memberitahu keluarga Ricky. Saya merasa terpojok. Mungkin aku harus pergi, katakan saya pada Ricky. Dia memegang tangan saya. Tidak, kita hadapi bersama. Tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah cinta ini cukup kuat untuk melawan dunia? Rasa bersalah semakin menggerogoti saya setiap hari. Kenapa aku tak berhenti dari awal, gumam saya saat melihat Ricky tidur di samping saya di apartemennya. Wajahnya tenang, tapi saya tahu badai sedang mendekat. Keluarganya, terutama ayahnya yang konservatif, tak akan menerima hubungan seperti ini. Aku harus kuat, pikir saya, tapi hati saya rapuh. Pagi itu, Ricky mengajak saya ke ila keluarganya di Bogor. Aku ingin kamu kenal dengan ibuku, katanya, suaranya penuh harap. Saya ragu, tapi ikut. Di sana ibunya ramah, tapi matanya penuh pertanyaan. Siapa ini, Ri, tanyanya. Teman spesial, jawab Ricky, tapi saya merasa seperti penyusup. Malamnya, kami berdua di kamar tamu. Aku takut, Ri, aku bisik. Dia memeluk saya. Aku akan lindungi kamu. Kata-katanya menghangatkan, tapi juga menakutkan. Bagaimana jika ayahnya tahu? Dia seorang pengusaha besar, berpengaruh di kalangan elite Indonesia. Keesokan harinya, Andi muncul tiba-tiba. Aku harus bicara denganmu, Ri, katanya, memandang saya sinis. Mereka berbicara di ruang tamu, suara mereka naik turun. Saya menguping dari balik pintu. Dia laki-laki. Dia bohongi kamu, teriak Andi. Ricky membela saya. Aku tahu dan aku mencintainya. Jawabannya membuat hati saya berbunga, tapi juga hancur. Andi pergi dengan marah, mengancam akan sebarkan rahasia kami. Sejak itu, tekanan meningkat. Ricky mulai sibuk dengan pekerjaan, tapi saya merasa dia menjauh. Apa dia menyesal, pikir saya. Di malam hari, saya sering terjaga, memikirkan masa lalu. Aku mulai ini sebagai tipuan, tapi sekarang aku tak bisa lepas. Rasa cinta tumbuh, tapi juga rasa takut akan pengkhianatan. Suatu hari, Ricky mendapat telepon dari ayahnya. Kamu harus pulang ke Surabaya. Ada urusan keluarga.
Wajahnya pucat. Aku harus pergi, Arya. Tapi aku akan kembali. Dia pergi meninggalkan saya sendirian di apartemen. Hari-hari berlalu tanpa kabar, membuat saya gelisah. Apa dia meninggalkanku, gumam saya. Akhirnya, pesan datang. Ayahku tahu tentang kita. Dari Andi. Jantung saya jatuh. Andi telah mengkhianati kami. Dia marah besar, Arya. Dia ingin aku menikah dengan gadis pilihan keluarga. Kata-katanya seperti pukulan. Saya menangis sendirian. Ini akhirnya. Tapi Ricky tak menyerah. Aku akan lawan ayahku. Tunggu aku. Saya menunggu tapi keraguan menyiksa. Apakah aku pantas untuknya? Aku hanyalah penipu. Konflik batin saya semakin dalam antara cinta dan rasa tidak layak. Beberapa hari kemudian Ricky kembali. Aku bicara dengan ayah. Dia tak setuju tapi aku tak peduli. Kami berpelukan tapi saya tahu ini baru permulaan. Andi masih mengintai dan masyarakat Indonesia tak mudah menerima cinta kami. Kami memutuskan untuk hidup bersama diam-diam. Ricky membawa saya ke Bali untuk liburan, berharap melupakan masalah. Di sana, di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan. Ini seperti mimpi, katakan saya. Tapi mimpi itu retak saat Andi menelepon lagi. Aku punya bukti video kalian. Aku akan publikasikan jika kamu tak tinggalkan dia. Ancaman itu membuat Ricky marah. Kenapa kamu lakukan ini, Andi? Kita sahabat. Andi tertawa pahit. Karena aku mencintaimu, Ri. Sejak dulu. Pengakuan itu mengejutkan. Andi mencintai Ricky. Itu pengkhianatan terbesar. Ricky mematikan telepon, wajahnya penuh amarah. Aku tak pernah tahu. Saya memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi di hati, saya bertanya, apakah cinta kami akan bertahan di tengah badai ini? Malam itu, kami berbicara panjang. Ricky menceritakan masa lalunya dengan Andi, persahabatan yang dalam tapi ternyata ada rasa lebih. Aku tak pernah sadar, katanya, air matanya menetes. Saya merasa cemburu, tapi juga kasihan. Ini semua salahku, gumam saya. Keesokan harinya, kami kembali ke Jakarta. Ricky menghadapi Andi. Hentikan ini, Andi. Aku mencintai Arya. Andi menangis. Kamu pilih dia daripada aku. Pertengkaran itu penuh emosi, membuat saya merasa seperti penyebab segalanya. Akhirnya, Andi pergi, tapi ancamannya tetap. Aku akan hancurkan kalian. Rasa takut menyergap saya. Mungkin aku harus pergi, Ri. Tapi dia memegang saya erat. Tidak. Kita lebih kuat bersama. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Saya sering bermimpi buruk melihat diri saya ditinggalkan. Apa arti cinta jika penuh rasa sakit, pikir saya. Tapi setiap kali Ricky memeluk saya merasa ada harapan. Emosi saya semakin membara, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Setiap malam, saya terjaga memikirkan Andi dan ancamannya. Kenapa hidup harus serumit ini, gumam saya, sambil memandang Ricky yang tidur nyenyak. Cinta kami yang baru mekar sudah diuji oleh pengkhianatan terdalam. Pagi itu, berita buruk datang. Ayah Ricky menelepon, suaranya dingin. Kembalilah ke Surabaya sekarang juga. Ada pernikahan yang harus kau jalani. Ricky menolak. Aku tak mau, ayah. Aku punya pilihan sendiri. Pertengkaran melalui telepon itu membuat Ricky gemetar. Setelah itu, dia memeluk saya erat. Aku tak akan tinggalkanmu, Arya. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Saudara Ricky datang ke Jakarta mencoba membujuknya. Pikirkan nama keluarga, Ri. Ini Indonesia, bukan Barat. Kata-kata mereka menusuk hati saya. Saya merasa seperti beban. Mungkin mereka benar, pikir saya.
Aku hanyalah anak miskin yang berpura-pura. Di tengah itu Andi bergerak. Dia mengirimkan email anonim ke ayah Ricky lengkap dengan bukti. Lihat anakmu bersama laki-laki. Ayah Ricky marah besar, memotong semua dukungan finansial. Ricky kehilangan akses ke perusahaan. Ini pengkhianatan, teriak Ricky, wajahnya merah. Saya merasa bersalah total. Ini semua karena aku. Saya menangis di kamar mandi, air mengalir menyamarkan isak tangis. Kenapa aku tak berhenti saat masih bisa? Konflik batin saya mencapai puncak. Saya mencintai Ricky, tapi melihat dia menderita membuat hati saya hancur. Ricky mencoba tetap kuat. Kita mulai dari nol, Arya. Aku punya tabungan. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, meninggalkan kemewahan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kami memasak bersama, berbagi cerita. Ini lebih baik, katanya, tapi saya tahu dia merindukan kehidupan lamanya. Suatu malam, Andi muncul di depan pintu. Aku minta maaf, Ri. Wajahnya pucat, penuh penyesalan. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Pengakuan itu membuat suasana tegang. Ricky marah. Kamu hancurkan segalanya. Andi menangis. Aku cinta kamu sejak SMA. Melihat kamu dengan dia. Menyakitkan. Saya berdiri di belakang, hati saya perih. Ini bukan salah Andi sepenuhnya, pikir saya. Aku yang mulai tipuan. Pertengkaran itu berakhir dengan Andi pergi, tapi benih keraguan tertanam di hati Ricky. Apa dia benar, Arya? Apa kita salah? Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kamu ragu sekarang, tanya saya, suara saya gemetar. Ricky diam, aku tak tahu lagi. Kata-katanya seperti pisau. Saya pergi ke balkon, menatap kota malam. Cinta ini terlalu menyakitkan. Keesokan harinya, ayah Ricky datang sendiri. Kamu harus pulang. Pernikahan dengan putri teman ayah sudah diatur. Ricky menolak. Aku mencintai Arya. Ayahnya memandang saya dengan jijik. Ini dosa anakku. Pikirkan agama, pikirkan masyarakat. Debat itu penuh emosi. Ayah Ricky menceritakan tentang tradisi keluarga, tentang harapan. Ricky menangis. Aku tak bisa, ayah. Akhirnya, ayahnya pergi dengan marah, mengancam akan cabut warisan. Saya merasa hancur. Mungkin aku harus pergi, katakan saya pada Ricky. Dia memeluk saya. Tidak. Kita lawan. Tapi di hati, saya bertanya, berapa lama lagi? Beberapa hari kemudian, krisis datang. Andi mempublikasikan ide kami di media sosial. Miliarder Ricky dengan kekasih laki-laki. Berita menyebar seperti api. Telepon berdering tak henti, wartawan mengintai. Ricky kehilangan klien, perusahaan terguncang. Saya panik. Ini akhir kita. Ricky tetap tenang. Kita hadapi. Tapi saya melihat kegelapan di matanya. Malam itu, saya bermimpi tentang masa lalu, tentang Aisyah yang tak pernah ada. Aku monster, gumam saya. Pagi harinya, Ricky mendapat tawaran dari ayahnya, tinggalkan dia, atau kehilangan segalanya. Ricky ragu untuk pertama kalinya. Apa yang harus aku lakukan, Arya, tanyanya, suaranya pecah. Hati saya hancur. Pilih yang terbaik untukmu. Tapi di dalam, saya berdoa dia pilih saya. Konflik ini semakin dalam, emosi saya seperti ombak yang menghantam. Akhirnya, Ricky memutuskan. Aku pilih kamu. Kami melarikan diri ke Bali, berharap mulai baru. Tapi Andi mengikuti, penuh dendam. Kamu tak akan bahagia, katanya saat bertemu kami di hotel. Pertemuan itu penuh drama. Andi memohon. Kembali padaku, Ri. Ricky menolak. Aku mencintai Arya. Andi pergi dengan hati hancur, tapi ancamannya berakhir.
Di Bali, kami menemukan kedamaian sementara. Ini rumah baru kita, kata Ricky. Tapi saya tahu badai belum berlalu. Rasa sakit di hati saya semakin menusuk, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap pagi di Bali, saya bangun dengan air mata, memikirkan apa yang telah hilang. Kenapa cinta harus membayar harga begini mahal, gumam saya, sambil memandang laut yang tenang, kontras dengan gejolak batin saya. Ricky mencoba membangun bisnis kecil, sebuah kai di pinggir pantai. Ini untuk kita, katanya, tapi saya tahu dia merindukan kerajaannya di Jakarta. Malam-malam kami penuh pembicaraan dalam. Aku tak menyesal memilihmu, katanya, tapi matanya berkata lain. Ada keraguan yang tersembunyi. Suatu hari, berita dari Jakarta datang. Ayah Ricky sakit parah, serangan jantung. Aku harus pulang, kata Ricky, wajahnya penuh kekhawatiran. Saya mengangguk, tapi hati saya berat. Aku ikut, tanya saya. Dia ragu. Lebih baik tidak. Ayah masih marah. Dia pergi sendirian, meninggalkan saya di Bali. Hari-hari berlalu tanpa kabar panjang. Saya bekerja di KAE, tapi pikiran saya melayang. Apa dia kembali ke pelukan keluarga? Keraguan menyiksa saya. Saya sering menangis sendirian, memikirkan pengkhianatan potensial. Akhirnya, pesan datang. Ayah memakanku, tapi dengan syarat, tinggalkan kamu. Jantung saya hancur. Apa jawabanmu, balas saya, tangan gemetar. Aku bilang tidak. Kata-katanya menghibur, tapi saya tahu tekanan besar. Ricky kembali, tapi berubah. Lebih pendiam, lebih jauh. Ayah menawarkan semuanya kembali jika aku menikah dengan gadis itu. Pengakuannya seperti bom. Saya marah. Kamu pertimbangkan, tanya saya, suara naik. Dia diam sedikit. Pertengkaran meledak. Kamu khianati aku, teriak saya. Ricky menangis. Aku bingung, Arya. Ini bukan mudah. Saya pergi ke pantai, duduk sendirian. Cinta ini racun, pikir saya, air mata bercampur ombak. Keesokan harinya, Andi menelepon saya. Ricky akan menikah. Dia bohongi kamu. Kata-katanya menusuk. Saya tak percaya, tapi keraguan tumbuh. Saya konfrontasi Ricky. Benarkah? Dia menyangkal. Andi bohong. Tapi bukti datang, foto Ricky dengan gadis itu di Surabaya. Ini pertemuan bisnis, katanya, tapi matanya menghindar. Hati saya pecah. Kamu khianati aku, Ri. Saya menangis tak terkendali. Malam itu, kami berpisah sementara. Saya kembali ke Jakarta, ke rumah ibu. Apa yang salah, nak, tanya ibu. Saya ceritakan semuanya, air mata mengalir. Cinta tak kenal gender, tapi masyarakat kejam, katanya, memeluk saya. Di Jakarta, saya mencoba melupakan. Bekerja di toko, tapi ingatan tentang Ricky menghantui. Kenapa aku masih mencintainya, gumam saya setiap malam. Suatu hari, Ricky muncul di depan rumah. Aku tak bisa tanpa kamu. Wajahnya kurus, penuh penyesalan. Aku tolak pernikahan itu. Ayah marah, tapi aku pilih kamu. Kata-katanya membuat hati saya bergetar. Kami berpelukan, tapi luka masih ada. Bagaimana aku percaya lagi, pikir saya. Kami memutuskan mulai ulang, tapi Andi belum menyerah. Dia mengirim pesan ancaman lagi. Kalian akan menyesal. Konflik mencapai puncak saat ayah Ricky meninggal. Di pemakaman, Ricky dihadapkan pilihan, warisan atau cinta. Saudaranya mendesak. Pikirkan keluarga. Saya berdiri di belakang, merasa asing. Ricky memilih warisan tapi dengan syarat, hidup bebas. Aku untukmu, Arya. Tapi di hati, saya tahu pengorbanan itu besar. Emosi saya campur aduk, bahagia, tapi juga sedih. Kami kembali bersama, tapi masyarakat masih menolak.
Teman-teman menjauh, bisnis terganggu. Apa ini layak, tanya saya pada diri sendiri. Malam-malam penuh air mata. Ricky sering terjaga memeluk saya. Makan aku atas keraguan. Saya memakan tapi luka dalam. Akhirnya, kami memutuskan pindah ke luar negeri, ke Singapura, untuk mulai baru. Di sana, kita bebas, kata Ricky. Tapi sebelum pergi, Andi datang lagi, kali ini memohon maaf. Aku salah. Biarkan aku pergi. Pengampunan itu menyembuhkan sebagian. Tapi emosi saya semakin berat, memikirkan masa depan yang tak pasti. Air mata saya tak henti mengalir, seperti sungai yang meluap di musim hujan. Setiap detik di Singapura, saya mempertanyakan keputusan kami. Apakah ini pelarian atau awal baru, gumam saya, sambil memandang kota asing dari jendela apartemen kecil kami. Ricky bekerja keras membangun bisnis baru, tapi bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Pagi itu, Ricky mendapat kabar dari saudaranya. Warisan ayah dibagi, tapi kamu dapat bagian kecil karena pilihanmu. Wajah Ricky sedih. Ini konsekuensi, katanya, tapi saya tahu dia menderita. Semua karena aku, pikir saya, rasa bersalah menyiksa. Malam-malam kami penuh pembicaraan emosional. Aku tak menyesal, katanya, memeluk saya erat. Tapi saya merasakan jarak. Apa dia bahagia? Keraguan itu seperti racun lambat. Suatu hari, saya menemukan pesan lama dari gadis yang dijodohkan. Ri, aku masih menunggu. Hati saya hancur. Saya konfrontasi. Kamu masih kontak dengannya? Ricky terkejut. Itu masa lalu. Tapi pertengkaran meledak lagi. Kamu tak pernah benar-benar pilih aku, teriak saya. Dia menangis. Aku pilih kamu setiap hari. Kata-katanya menyentuh, tapi luka lama terbuka. Saya pergi berjalan sendirian di jalanan Singapura, memikirkan segalanya. Dari tipuan online hingga ini, apa arti semuanya? Keesokan harinya, Andi menelepon dari Indonesia. Aku sakit, Ri. Makan aku. Pengakuan itu mengejutkan. Andi menderita kanker, dendamnya berasal dari rasa sakit. Ricky terpukul. Aku harus kembali melihatnya. Saya ikut meski hati berat. Di rumah sakit Jakarta, Andi lemah. Ma, Arya. Aku cemburu buta. Saya memakan. Kita semua manusia. Momen itu penuh emosi, air mata mengalir. Andi meninggal seminggu kemudian. Di pemakaman, Ricky menangis di bahu saya. Dia sahabatku. Saya memeluknya, merasakan ikatan kami semakin kuat melalui kesedihan. Tapi kematian Andi membawa dampak. Media kembali mengungkit skandal kami. Miliarder gay dan kekasihnya. Kami dihujat online. Ricky depresi. Apa kita salah mencinta, tanyanya. Saya juga hancur. Mungkin ya, jawab saya, meski hati berkata tidak. Malam itu, kami hampir putus. Mungkin kita butuh waktu, kata Ricky. Saya setuju, tapi hati perih. Saya kembali ke rumah ibu di Jakarta. Nak, cinta tak mudah, katanya, memeluk saya. Saya menangis berhari-hari, memikirkan Ricky. Aku tak bisa tanpanya. Beberapa minggu kemudian, Ricky datang. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Wajahnya penuh penyesalan. Kami berbicara panjang, membongkar semua emosi. Aku khianati kepercayaanmu, tapi aku belajar. Kami memutuskan bersama lagi, kali ini lebih kuat. Kami mendirikan yayasan untuk komunitas LGBTQ di Indonesia, membantu orang seperti kami. Ini cara kita bertahan, kata Ricky. Tapi tantangan masih ada. Keluarga Ricky mulai melunak, ibunya datang berkunjung. Aku terima kalian, katanya, air mata berlinang. Momen itu mengharukan. Emosi saya semakin dalam, campuran bahagia dan sedih. Cinta ini perjuangan abadi, pikir saya.
Tahun berlalu kami hidup damai di Singapura, tapi kembali ke Indonesia sesekali. Kita buktikan cinta tak kenal batas, kata Ricky. Tapi suatu hari, Ricky sakit. Diagnosis penyakit jantung seperti ayahnya. Hati saya hancur. Jangan tinggalkan aku, bisik saya di rumah sakit. Dia tersenyum lemah. Aku selalu bersamamu. Hari-hari penuh doa dan air mata. Kenapa Tuhan uji kita begini, gumam saya. Ricky sembuh, tapi lemah. Ini pengingat untuk hargai setiap momen, katanya. Kami semakin dekat, emosi meluap. Akhirnya, kami mengadopsi anak yatim dari Indonesia, memberi cinta pada yang membutuhkan. Ini keluarga kita, kata Ricky. Emosi saya mencapai puncak, penuh rasa syukur di tengah badai. Tangis saya tak terbendung lagi, seperti banjir yang menyapu segalanya. Setiap ingatan tentang perjalanan kami membuat hati saya teriris, tapi juga penuh cahaya. Dari kebohongan hingga kebenaran, cinta kami adalah perjuangan yang tak pernah berakhir, gumam saya, sambil memeluk Ricky yang semakin lemah. Setelah adopsi, hidup kami berubah. Anak kami, seorang bocah laki-laki bernama Dimas dari panti asuhan di Yogyakarta, membawa kebahagiaan baru. Ayah Arya, Ayah Ri, kalian terbaik, katanya polos, tak tahu badai yang kami lalui. Tapi melihatnya, emosi saya meluap, campuran sukacita dan ketakutan akan masa depan. Ricky semakin sering ke dokter. Aku baik-baik saja, katanya, tapi saya tahu bohong. Malam-malam, saya terjaga memegang tangannya. Jangan pergi, Ri. Aku tak kuat. Air mata saya basahi bantal. Suatu malam, dia bicara serius. Jika aku pergi, janji rawat Dimas dan yayasan. Kata-katanya seperti pisau. Jangan bicara begitu, teriak saya, menangis. Dia memeluk saya. Cinta kita abadi. Keesokan harinya, krisis datang. Ricky pingsan di KAI. Di rumah sakit, dokter bilang operasi diperlukan, tapi risikonya tinggi. Hati saya hancur total. Saya duduk di kapel, berdoa. Tuhan, beri kami kesempatan lagi. Operasi berlangsung lama. Saya menunggu dengan Dimas. Ayah Ri akan sembuh, kan, tanya Dimas. Saya memeluknya, air mata mengalir. Ya, nak. Ricky selamat, tapi recovery panjang. Bulan-bulan penuh perawatan, emosi saya naik turun. Aku hampir kehilanganmu, bisik saya setiap malam. Selama itu, keluarga Ricky datang. Saudaranya meminta maaf. Kami salah menilai kalian. Pengampunan itu menyembuhkan luka lama. Kami kembali ke Indonesia, mendirikan rumah di Bali. Ini akhir bahagia kita, kata Ricky. Tapi saya tahu hidup tak pernah sempurna. Tahun-tahun berlalu, Dimas tumbuh menjadi pemuda baik. Yayasan kami membantu banyak pasangan memberi harapan. Ini warisan kita, kata Ricky. Tapi penyakit Ricky kambuh. Kali ini lebih parah. Di ranjang rumah sakit, dia memegang tangan saya. Terima kasih atas cintamu, Arya. Dari Aisyah hingga sekarang, kamu adalah segalanya. Air mata saya tak henti. Jangan tinggalkan aku, Ri. Dia tersenyum lemah. Aku selalu di hatimu. Ricky pergi pagi itu damai. Saya hancur, menangis berhari-hari. Kenapa Tuhan, gumam saya. Di pemakaman, ratusan orang datang, keluarga, teman, penerima bantuan yayasan. Dia pahlawan, kata mereka. Saya berdiri dengan Dimas, hati penuh kenangan. Setelah itu, saya lanjutkan hidup untuknya. Mengelola yayasan, mendidik Dimas. Cinta tak pernah mati, ajar saya padanya. Suatu hari, Dimas bertanya tentang masa lalu. Saya ceritakan semuanya, tipuan, pengkhianatan, cinta. Ayah Ri mencintaimu begitu dalam, katanya, memeluk saya. Emosi saya mencapai klimaks, sedih, tapi juga damai. Cinta kami, meski bicek, memberi makna pada banyak nyawa.
Sekarang di usia tua, saya duduk di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Terima kasih, Ri. Kita menang. Hati saya penuh dengan cinta yang abadi.